Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Novian Haranca. Kali ini, pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Di sini pasti tahulah kan tentang hak asasi manusia ya. Jadi, video ini, adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Dr. Haji Wartono SE, MM, MPD. Oke, kita awali dengan pembahasan pertama, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Jadi, pendapat saya, hak asasi manusia itu adalah hak untuk hak untuk kita sebagai manusia mempunyai hak, hak untuk hidup, hak untuk melakukan aktivitas asalkan dengan norma-norma yang baik dan tidak melenceng kepada yang buruk. Eee, jadi di sini, HAM itu merupakan potensi potensi mendasar yang dimiliki oleh manusia bersifat kodrat dan hakiki pada diri manusia saja, dalam kandungannya agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Jadi maksudnya, HAM ini mendasarkan kepada manusia, apabila kita hidup, kita semua tuh punya hak dari lahir kita, dari kehidupan kita saat ini maupun, kehidupan yang kita selanjutnya. Wallahu alam, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Terus HAM ini juga mampu sem untuk semu untuk semua orang apabila ada yang tertindas dan berbuat semena-mena pada orang lain. Karena HAM ini tujuannya adalah membela diri sendiri atau yakin bahwa saya ini punya hak. Eee, jadi setiap manusia itu ada haknya sendiri, tidak boleh direndahkan direndahkan ataupun yang lain, seperti halnya dengan kita merendahkan orang lain itu tidak boleh karena, dia mempunyai hak, hak untuk hidup, hak untuk melakukan aktivitas. Nah, dan melakukannya secara sesuai kecakapan dan terhormat, mau di diri sendiri atau di lingkungan masyarakat lainnya. Berbicara tentang HAM, ada beberapa kasus yang saya ambil, buat pelajaran bagi kita semua. Kita ambillah yang ringan-ringan dulu ya. Jadi menurut artikel dari Detikcom, tadi saya sudah lihat-lihat tadi ya, ada 3 kasus HAM yang ringan, yaitu yang pertama, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Dilansir dari detik.com pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil yang berinisial N diduga diberikan vitamin, kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N ini diberi 3 jenis obat, yang salah satunya vitaminnya itu diduga telah melewati tanggal kadaluarsa, yaitu April 2019. Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah, hingga perutnya kesakitan. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa, kita sebagai nakes atau tenaga kesehatan, eee, atau apoteker ya, yang kalau misalnya kita lihat kasusnya sini kan tentang puskesmas nih. Jadi kita lihat itu bagaimana kita melihat kasusnya ini pasti hubungannya dengan tenaga kesehatan. Nah, terus tenaga kesehatan ini seharusnya cek-recek tentang, obat, maupun tenaga kesehatan maupun apoteker. Ya kasihanlah kan namanya orang memberikan vitamin, masa dikasih yang kadaluarsa, nggak enak lah. Nah, mungkin pelajarannya adalah kita harus cek-cek lagi, apabila, eee, mele meng apa, memberikan obat kepada orang lain, apalagi tenaga kesehatannya atau apoteker yang biasa lebih tahunya. Nah, oke, yang kedua pemberian vaksin kosong ke warga Pluit di Jakarta Utara. Berdasarkan laporan detik.com, perawat ini berinisialnya EO, ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong. Wah, bahaya nih, bahaya. Oke, kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaian ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit belum menular. Wah, berat nih, berat berat, ini sangat berat menurut saya.
karena, bagaimana ya, itu kan vaksin tuh, heeh, takutnya nanti jadi hoaks, takut kita, heeh, takutnya jadi hoaks, apalagi sekarang ini kan, ada beberapa orang yang tidak mau vaksin. Nah, makanya dari itulah, kita harus cek-recek lagi juga tentang vaksin ini, apalagi di Jakarta Utara kan, belum lagi di Kalimantan. Kalau di Kalimantan selesai, nggak mau orang vaksin. Nah, oke. Yang ketiga, kasus perundungan kasus perundungan atau bullying di sekolah. Wah, mantap kasusnya. Bullying di sekolah juga merupakan contoh pelanggaran HAM ringan. Wah, menurut dia HAM ringan, tapi orang lain yang namanya trauma pasti nggak bisa dong. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA dan Negeri Jakarta mengaku dihardik, dipukul, dan dicengkram oleh 3 seniornya hingga lebam-lebam hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam atau kaos singlet. Kasusnya aja ini begini, kaos singlet. Wah, parah nih. Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya, bukan hanya sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu. Namun ketiga seniornya tetap tidak mau mendengar dan terus memarahinya. Wah, perkara soal singlet pun aja mereka bisa membuli. Wah, parah. Astagfirullahaladzim. Ngeri sekali ya. Apalagi tentang bullying di sekolah. Bahkan ada beberapa anak yang sampai nyawanya direnggut. Kasihan. Ya memang termasuk pelanggaran HAM sih, sebenarnya pelanggaran HAM yang berat sih. Soalnya bagaimana ya, kita melihat penyikapan kasus ini, kita kasihan, apalagi kita ini kan tidak tega, eee, kita sebagai manusia ada rasa iba kepada orang lain, apalagi yang disiksa begitu, astagfirullahaladzim. Ya begitulah namanya bullying. Ya kita tahu sendirilah kan, apalagi saya juga dulu juga sebagai korban bullying di SMP. Tapi alhamdulillah saya tidak ada merasa trauma lagi, alhamdulillah. Oke, dari situ kita ambil pelajarannya bahwa kasus HAM ini memang ada yang ringan lah, ringan tapi apapun itu kesalahan, mau dia kecil mau besar, itu harus ada penanganannya. Maksudnya ada kedepannya itu harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya kita tahu lah kan namanya masyarakat kan. Masyarakat aja yang bisa menilai, kita nggak bisa. Apalagi kita nih kan takutnya ada yang berbuat semena-mena, eh, semena-mena dan menyiksa orang lain. Nah itu juga termasuk pelanggaran HAM. Sebenarnya HAM ini ada yang ringan dan ada yang berat sih. Tapi saya ambil kasusnya di artikel ya. Oke, di sini saya akan sebutkan aja ya contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang ini termasuk berat sih, karena ya begitulah namanya kasus ya berat lah. Eee, jadi contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia itu ada kasus Tanjung Priok. Nah, yang kedua penculikan aktivis 1997 dan 1998. Kemudian ada tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, dan kasus pembunuhan Munir yang katanya dia diracun di dalam pesawat. Tapi ya begitulah, namanya kasus kan, ada yang ditutup dan ada yang masih diselidiki. Itulah dia kasus HAM yang paling berat di Indonesia. Wah, ngeri, ngeri. Masya Allah, astagfirullah. Ngeri sekali ya, tentang kasus HAM nih ya. Mungkin dengan adanya kasus ini kita bisa belajar bagaimana kita menghargai orang lain dan bagaimana kita sebagai manusia mempunyai rasa etika baik, mempunyai itikat baik kepada orang lain, ataupun di lingkungan sendiri maupun di lingkungan umum, di lingkungan masyarakat kita sekitar. Ya memang adanya HAM ini baguslah, walaupun
ada beberapa kasus yang belum bisa ditangani. Ya begitulah namanya manusia kan, pasti ada rasa bersalah. Nah, oke, itu dia beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ringan dan yang berat yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM penting untuk diketahui agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan tetap menghormati hak asasi orang lain. Iya. Ya begitulah, eh, singkat tetapi jelas. Yang penting pesan itu tersampaikan, apalagi kita sebagai manusia yang tidak tegaan atau memiliki rasa kasihan atau memiliki rasa iba. Tentunya dengan adanya kasus ini kita bisa belajar, eh, agar kita bisa menghargai orang lain dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Wah, ini mantap 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 kata-katanya. Demikian materi saya tentang pelanggaran HAM. Semoga dengan adanya materi ini kita sebagai manusia, manusia yang beradab, manusia yang memiliki akhlakul karimah, eh, agar kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai manusia harus tolong menolong dan memiliki rasa sosial yang sangat tinggi pada orang lain. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada hari ini. Saya Novian Harlansyah. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.